Selamat pagi Ibu sekalian. Pagi. Gimana keadaannya hari ini? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ingat, hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetap melaksanakan protokol kesehatan Bu ya. Jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan pakai sabun, di air yang mengalir ya. Tidak bersentuhan, tidak bersalaman, supaya kita terhindar daripada COVID-19. Baik ibu-ibu sekalian, ya hari ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang modul 2 sesi 1 ya, yaitu tentang memahami permasalahan stunting. Mungkin ibu-ibu pernah dengar istilah stunting, pernah dengar Bu? Pernah Pak. Nah, kalau sudah pernah dengar, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah stunting ya. Mungkin pernah dijelaskan sama Ibu Bidan waktu posyandu, kemudian kita pernah berkunjung ke puskesmas dan lain sebagainya. Nah, tapi hari ini kita akan mendalami tentang memahami permasalahan stunting ya, mulai dari pengertian stunting, kemudian penyebab stunting, kemudian dampak stunting, kemudian dukungan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita terhindar daripada stunting. Oke, ibu-ibu sekalian ya, tujuan belajar kita hari ini supaya kita memahami ya, mengerti ya tentang pengertian stunting, kemudian penyebab stunting, kemudian dampak stunting, kemudian upaya-upaya dukungan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting. Baik, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi memiliki tinggi badan ya yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek ya. Tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting ya. Tetapi ingat, pendek ya tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Artinya kita harus memastikan kondisi anak ya melalui fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu stunting. Kemudian penyebab stunting ya. Penyebab stunting itu apa saja? Ya. Penyebab stunting adalah satu ya, anak itu kurang gizi ya. Kemudian tidak imunisasi atau kurang imunisasinya, tidak lengkap imunisasinya, ibu kurang rajin ya melaksanakan imunisasi. Kemudian tidak mencuci tangan ya, menggunakan sabun di air yang mengalir ya. Ini tolong diperhatikan ibu-ibu sekalian. Kemudian tidak BAB ya, buang air besar, atau BAK, buang air kecil itu di tempat atau di jamban yang sehat ya, di sembarang tempat ya, di sungai, kemudian mungkin di kebun ya. Ini berbahaya untuk kesehatan dan bisa mencemari udara di sekitar kita. Kemudian tidak melakukan stimulasi ya atau rangsangan terhadap anak ya. Jadi usia anak 0 sampai 2 tahun ya, itu perlu kita berikan stimulasi atau rangsangan mulai dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun ya. Mulai dari memberi makanan-makanan yang sehat, kemudian merangsang pendengarannya, merangsang penglihatannya, ya, kemudian motoriknya, ya, dan lain sebagainya, supaya tumbuh kembang anak itu menjadi maksimal ke depannya, kemudian tidak mengganggu kecerdasannya. Kemudian apalagi, yaitu tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Mungkin ibu males ya, alasannya mungkin jauh dan lain sebagainya. Tetapi itu banyak dicarikan solusinya ya ibu-ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak stunting ya. Dampak stunting ini menyebabkan ya pertumbuhan anak terhambat ya, di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya ya. Ini dampaknya. Jadi tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, berat badannya tidak sesuai dengan usianya ya, di bawah rata-rata ya. Ini
bagaimana kita bisa mengetahui seperti ini? Kita bisa konsultasi, ya, bertanya kepada fasilitas kesehatan, ya, misalkan Bu Bidan di Posyandu atau di Puskesmas, ya, atau di SDM Kesos, kesejahteraan sosial, seperti bertanya kepada pendamping PKH, pendamping TKSK untuk diberikan fasilitasi untuk komunikasi dengan pihak kesehatan. Kemudian dampak yang selanjutnya apa? Yaitu daya tangkap anak, ya, daya tangkap anak kurang maksimal, ya, tidak nyambung bahasanya. Kalau bahasa kita kurang nyambung, kurang responsif, ya, anak menjadi lemah dalam tangkapannya atau daya tangkapnya menjadi kurang maksimal. Kemudian apalagi dampaknya, yaitu prestasi anak, ya, prestasi anak di bidang akademik, ya, kalau sekolah itu kurang pinter, ya, rendah, nilai akademiknya rendah, ya, daya tangkapnya itu tadi rendah. Kemudian apalagi dampak selanjutnya, yaitu anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. Seharusnya mungkin ya rata-rata hampir sama, tetapi itu pendek, ya, anak itu pendek, tidak sebanding atau tidak sesuai dengan teman seusianya. Kemudian yang selanjutnya, anak mudah terserang penyakit, ya. Dah. Oke, ya, dampak itu adalah dampak-dampak daripada stunting, ya. Anak mudah terserang penyakit, tadi yang terakhir adalah anak mudah terserang penyakit, atau istilah dalam ilmu kesehatan yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme, ya. Gagal tumbuh, ya, gagal kembang, ya, kemudian gangguan metabolisme. Itu adalah dampak daripada stunting. Ini harus kita perhatikan ibu-ibu sekalian, supaya kita bisa mengerti, ya, apakah anak saya tumbuh kembangnya sesuai dengan seusianya atau tidak. Ya, kalau tidak, segera konsultasikan, ya. Kemudian yang selanjutnya, dukungan apa saja, ya, upaya-upaya apa saja, usaha kita apa saja, ya, baik kita keluarga, ya, supaya anak kita itu, ya, tidak terkena stunting, ya, dalam rangka upaya untuk mencegah stunting pada anak-anak kita, ya. Yang jelas yang pertama adalah kita memperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, atau kita sebut dengan HPK, ya, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, usaha ini dimulai daripada ibu mulai hamil, ya, itu mulai kita perhatikan, ya. Suami ibu juga bisa membantu untuk menyiapkan, ya, kebutuhan kesehatan ibu hamil, ya, memperhatikan gizi anak-anak, kandungannya, ya, sampai nanti lahiran anak kita, ya. Perhatikan gizinya, asupan makanan yang bergizi, ya, mulai dari buah-buahan, kemudian nasi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gizi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, usaha apa? Ya, tentunya kita sebisa mungkin melaksanakan upaya apa saja yang harus dilaksanakan supaya kita terhindar dari stunting, yaitu tadi, ya, kalau kurang gizi berarti harus memenuhi gizinya. Kemudian harus imunisasi, kemudian cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, BAB-nya di tempat yang jamban yang sehat. Kemudian melakukan stimulasi kepada anak-anak kita. Kemudian datang ke posyandu. Itu, Bu, ya. Sudah paham, Bu, ya? Ya. Oke, kalau gitu nanti kita praktekkan di rumah supaya kita terhindar daripada stunting. Baik, untuk itu belajar kita cukupkan, Bu, ya. Ya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat. wabarakatuh.